Kami persilakan Pak Arteria Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang pimpinan Komisi 3 dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen yang saya hormati. Pertama-tama Pak Menteri apresiasi paparan Pak Menteri. Pak Sekjen, Sekjennya baru tapi cepat adaptasi. Jadi paparan yang seperti ini Pak Sekjen pas. Ya, singkat, tepat, dan juga tidak mengunjang banyak tanya sebenarnya begitu Pak, yang penting kan begitu. Nah, kemudian juga kami juga apresiasi Pak Menteri Kanwilkumham Jawa Timur, luar biasa hebat ini. Nanti Pak Adi Siwar Jawa Timur nggak disampaikan itu bagaimana mencoba untuk bekerja bersama-sama Komisi 3 di Dapil Pak. Mudah-mudahan Pak Kanwil yang lain juga begitu Pak. Kalau ada Komisi 3 datang, kita juga bisa. Kita kan nggak pernah minta apa-apa Pak, kecuali minta dilibatkan, sebenarnya seperti itu. Saya ke Ahu dulu. Pertama-tama terima kasih Pak Dirjen Ahu. Tapi Pak Dirjen, kemarin kami sudah melakukan pelaporan terkait ada pemblokiran sepihak. Kalau boleh nggak ada lagi pemblokiran sepihak Pak. Apalagi yang bersangkutan mengatasnamakan nama pengacara dekat sama Pak Dirjen. Sampai kapanpun kalian nggak bakal mungkin bisa menang lah, karena ini orang kita. Nah begitu. Nah yang diminta sebenarnya sederhana, itu kan kalau pergantian direksi itu jangan diblokir. Kenapa? Direksi itu kan bertanggung jawab dengan ada namanya forum RUPS Pak. Dia salah pun nanti dia disanksi sama forum RUPS-nya. Jadi bukan sesuatu yang signifikan. Jadi kalau untuk mengganti direksi kan namanya mengganti orang yang dibebankan akan kewajiban. Itu harusnya bisa dibeli lebih fleksibel lagi, dan kami berharap nanti bisa dirubah melalui Permenkumhamnya. Kenapa saya katakan demikian Pak Menteri? Saya punya kantor hukum atau punya rumah sakit lah. Kalau saya tetap jadi direksi di rumah sakit yang ini, tapi direksi di tempat yang lain, ini kan konflik kepentingan. Ada aturan di dunia internasional juga bahwa direktur rumah sakit misalnya tidak boleh di tempat yang ini ada aturannya Pak. Dengan adanya diblokir nggak bisa gini. Padahal niatan baik terhambat hanya karena peraturan-peraturan yang seperti itu. Mudah-mudahan permasalahan seperti itu bisa segera dirampungkan, dan kami juga minta betul jangan sampai pelayanan hukum terhambat hanya karena administrasi hukum yang seperti itu. Undang-undang kita mengenal yang namanya piercing corporate veil. Pemegang saham pun itu bisa dimintakan pertanggungjawabannya Pak. Jadi nggak usah khawatir terkait dengan itu. Yang kedua, untuk DJKI, apresiasi Pak Dirjen. Tapi kami juga ingin sampaikan Pak Menteri, ini ada kendala kita di hukum merek Pak. Yang bisa melakukan keberatan itu hanya pemegang merek. Saya punya merek Samsung, punya iPhone, Apple. Nah, kalau ada gangguan, yang bisa itu hanya pemegang merek. Padahal di kita yang diinisiasi oleh Pak Menteri, bagaimana perlindungan terhadap kekayaan intelektual itu hadir. Sekarang itu Pak Menteri, kami khususnya di Provinsi Bali, kan gubernurnya PDI Perjuangan, itu kita memberikan arahan yang jelas kepada konsumen, kepada publik. Nanti dikasih tahu ini barang palsu, ini barang asli Pak. Nah, ada beberapa tempat yang tidak boleh memperjualbelikan barang-barang palsu. Nah, kemudian di perundang-undangan juga memperjualbelikan, memfasilitasi orang jual beli barang palsu, misalnya jualan di mall, itu dihukum Pak. Kena pidana plus 100 juta. Ini hukumnya begitu. Nah sekarang kita kesulitan, banyak sekali pemilik-pemilik toko di Bali Pak, yang udah tahu itu barangnya palsu, tapi ada orang itu si penjual, kan dia menyewa nih Pak, diingetin nggak mau, tetap jual barang palsu. Tiba-tiba yang kena itu pemilik lesor yang sama penegak hukum Pak, yang menyewakannya kena sama penegak hukum. Nah ada beberapa yang berani, tiba-tiba dipermasalahkan di mana, malah divonis sama pengadilan kalah Pak. Jadi pihak yang menyewakan dikalahkan sama pengadilan. Padahal barangnya betul-betul palsu, VCD Pak.
VCD palsu, udah jelas palsu itu. Pengadilan mengatakan kami masih belum bisa melihat barang itu palsu atau tidak palsu. Kan lucu banget. Itu. Kemudian main sama hakim. Dihukumnya misalnya 8 miliar Pak Adis. Ada yang dihukum 32 miliar. Jadi jualan begitu, padahal ini semua usaha kecil dan menengah Pak. Rakyat semua Pak yang jadi korban Pak. Kecuali yang mall-mall besar ya. Ini kan toko-toko rakyat yang menyewakan cuma 30 juta sebulan Pak. Setahun Pak. Pak Roni, mohon sekali nanti dijadikan atensi. Jadi kita itu jangan sampai nunggu hakinya. Haki bisa mengklaim atau menjadikan justifikasi ini barang palsu. Itu. Oh, kenapa pemilik barangnya Samsung atau apa? Samsung nggak bakalan mau ribut. Nanti ribut main sama polisi bayar, main sama Kumham nanti ongkos lagi, misalnya kan seperti itu Pak. Nah, kami juga mohon kita lebih peka, mudah-mudahan permasalahan ini bisa cepat. Saya minta kalau bisa seminggu ini bisa diselesaikan untuk Bali Pak. Bali ini kan pasti Pak Loli juga punya atensi khusus lah untuk hal yang seperti itu. Kemudian mengenai RKUHP Pak. RKUHP ini kan karya agung bangsa kita. RKUHP ini Komisi 3 DPR RI bahkan balik menganggap ini masalahnya udah selesai Pak. DPR RI sebagai institusi mengatakan ini selesai. 2 buku 628 pasal itu selesai. Pak Wamen, 14 substansi yang butuh perhatian khusus yang mana? Oh, ada demo-demo, banyakan mana yang demo dan yang enggak demo? Yang demo paling berapa sih? 1 juta. Suara saya aja 104 yang milih benar Pak. 108.000 Pak. Yang milih salah mungkin ada 600.000 karena dikasih duit ke orang lain gitu. Masa kita jauh lebih banyak. Rasio legis dan bangunan hukumnya sudah kita bangun. Nah, kami mohon nanti ya dijabarkan. Saya sedih loh, tiba-tiba teman-teman melakukan sosialisasi. Kebetulan saya di Badan Legislasi Pak. Tidak pernah ada satu ketentuan peraturan perundang-undangan pun yang tidak tersosialisasikan dan disosialisasikan oleh DPR bersama pemerintah. Begitu kita mengatakan, yuk prolegnas prioritas 2021, turun tim balik Pak untuk sosialisasi ke seluruh penjuru Republik ini Pak. Jadi kalau dikatakan RKUHP nggak ada sosialisasinya nih udah nggak masuk logika akal sehat. Kurang sosialisasinya nggak masuk logika akal sehat. Kami mohon nanti teman-teman Kumham juga kuat. Dan kami juga mohon Pak Wamen, ya ini kan Bapak akademisi, tolong diajak kita lah. Kita ini dilibatin, minimal di dapil kita bicara RKUHP kita dilibatkan. Ya, minimal kalau di Jakarta ya dilibatkan. Karena kan kami juga tahu kenapa materi muatan itu secara filosofis, yuridis, sosiologis lahir pada saat kita pembahasan yang ada di sini. Saya lucu juga nih Pak, kemarin belakangan ini kan dua hari terakhir semua media ribut mengenai penghinaan presiden. Tadi Pak Arso sudah mengatakan, ini nggak ada kaitannya sama putusan MK. Makanya kalau saya katakan ada namanya ahli Uceng dari UGM. Kalau saya Pak, orang pinter itu zaman saya Pak, belum tamat, Pak Freddy Haris ya, kita ini udah pada diambil kantor-kantor hukum Pak. Itu namanya orang pinter Pak. Kalau yang masih di kampus sih saya pikir ya pinter juga lah Pak. Gitu loh Pak. Nah yang kedua, ini jelas Pak, hina Pak Roni sebagai anggota DPR, hingga hina Pak Roni sebagai pimpinan Komisi 3 yang menjalankan tugas saja dihukum. Menghina kepala negara sahabat di Republik ini dengan kitab yang sama dihukum Pak. Dengan kitab yang sama ini. Malah menghina presiden kita sendiri nggak dihukum. Ini logika berpikirnya kan nggak ada. Ini saya minta tolong akademisi, siapa itu Uceng itu, UGM atau apa itu. Logika berpikirnya dibangunnya seperti itu Pak. Kemudian juga masalah kenapa kita hadirkan yang namanya exception Pak, klausul untuk dikategorikan tidak termasuk ke dalam kategori penghinaan. Itu waktu itu perdebatannya panjang Pak. Jadi urusan yang kayak begini nih udah selesai. DNA-nya beda, karakter normanya juga beda. Jadi nggak ada kaitan sama EMA. Nah pada saat digoreng kami mohon, kalau digoreng itu teman-teman nanyanya sama anggota DPR yang buat undang-undang Pak. Jangan ngambil akademisi atau yang lain, percuma, itu jadi objek nyari duit Pak. Udahlah,
buang-buang duit hasilnya tidak pas. Nah, kami juga mohon nanti kita diberikan ruang untuk seperti itu Pak Menteri, diberikan bisa diskusi sama semua pemangku kepentingan. Untuk masalah prolegnas Pak Menteri, saya kemarin diundang sama beberapa asosiasi advokat, tapi asosiasi advokatnya Pak Trimedia nggak ngundang saya ini. Kan menanyakan, sudah masuk ke prolegnas prioritas. Ini atas perintah Pak Trimet juga mungkin ini saya menanyakan gini Pak Menteri, advokat, undang-undang advokat ini apakah betul-betul mau kita kerjakan atau tidak Pak? Advokat sebagai catur wangsa penegakan hukum ini, pilar keempat penegak hukum yang tanpa berbayar ini, tanpa dibiayai sama APBN ini, apa betul-betul kita mau serius membantu advokat? Pak Menteri, advokat yang sukses seperti Pak Trimet, Pak Beni Kaharman, Pak Hinca itu 1% Pak. Pak Wayan tapi nggak bagi-bagi. Ya, 1% Pak Menteri. Sisanya itu apa Pak? Advokat itu sisanya Markus, mafia kasus. Sisanya itu adalah kaki tangan penegak hukum, suruhannya hakim, polisi, jaksa, narikin duit, lobi kiri, lobi kanan, ya kan? Sisanya debt collector Pak, atau mungkin bahayanya tempat simpan uang para penegak hukum. Itu advokat kita. Saya bukan karena saya backgroundnya advokat, tapi memang pembahasan mengenai RUU advokat ini perlu untuk disegerakan Pak Menteri, karena ini minimal menjadi kekuatan penyeimbang lah. Ada kekuatan dari penyidik kepolisian, kejaksaan, teman-teman di kehakiman, sehingga mudah-mudahan akan menjadi penguatan bagi criminal justice system yang dihadirkan oleh bangsa ini. Kami mohon ini aspirasi advokat Pak. Berikutnya juga mengenai kantor imigrasi Pak Menteri, ini ya kita butuh tanda tangannya Pak Menteri. Kita punya Pak Akram, kita punya Pak Pandu Pak, untuk di Blitar, itu orang-orang hebat Pak. Orangnya sekarang orang-orang hebat itu dipegang sama Pak Menteri lagi, walaupun kita tidak mempromosikan, tapi Pak Menteri itu tahu orang bagus dan orang tidak bagus. Sekarang itu dipegang sama Pak Menteri mereka semua. Nah sekarang kantor mereka Pak, itu kan masih kantor yang cagar budaya, nggak bisa diapa-apain sama Kumham. Pak Menteri punya duit nggak bisa diceburin ke sana Pak. Nah ada tawaran dari pemerintah Kota Blitar, saya tanggung jawab, kita kasih tanah Pak. Pemerintah Kabupaten Tulung Agung juga mau ngasih tanah. Nah sekarang tolong disegerakan, ditetapkanlah mau di Blitar atau di Kota Kediri ada kantor imigrasi. Kita butuh seperti yang ada di Kabupaten Kediri Pak Menteri. Itu bagus banget kantornya. Berikut mengenai RUU narkotika Pak. RUU narkotika itu adalah solusi bagi lapas yang over capacity Pak. Kalau Bapak bilang mau bangun lapas ntar diisi sama napi narkoba, nggak ada isinya, nggak ada solusi Pak. Isinya, kenapa saya katakan begitu? Ini ada undang-undang yang salah Pak Sekjen. Bayangin 170.000 penghuni lapas itu narkoba, dari 250.000 total lapas. Kita gas, BNN kerja yang benar, di narkoba kerja yang benar, naik Pak, naik tahanan lapas penuh. Hanya di Republik inilah yang mengatakan narkoba itu kejahatan paling hebat lah, kalah yang lain, pembunuhan kalah dan sebagainya kalah, sehingga dilakukanlah upaya yang seperti ini. Nah kami mohon sekali dilakukan pembahasan yang mendalam. Kemarin kita ketemu sama Pak Kepala BNN, ya, bagaimana bisa kerja-kerja bareng antara penegak hukum, Kumham dan BNN untuk bisa mengatasi persoalan ini dalam konteks revisi Undang-Undang Narkotika Pak. Materi muatannya itu diatur sedemikian rupa. Yang namanya bandar pengedar Pak, bandar dan pengedar sah dia mati Pak. Bandar pengedar sah mati. Jadi jangan ditangkap, buat dia lari Pak, begitu dia lari kita tembak. Nah, kemudian juga kalau yang namanya pemakai dikatakan juga Pak, pemakai yang pecandu tahan. Tapi kalau korban itu yang direhab. Oh kok pemakai pecandu, iya ditahan, udah mau mati juga orang tuh Pak. Syukur-syukur di tahanan bisa dibuat mati, itu loh. Nah mudah-mudahan ini bisa dijadikan pertimbangan.
Berikut mengenai reformasi sistem peradilan pidana, Pak. Saya minta tolong ini saya kagum sama Pak Wamen. Pak Wamen lah anak muda yang masih dibangun jiwanya dan badannya dengan Indonesia, Pak, dan keindonesiaan. Isu negara hukum modern itu bohong, Pak. Semua yang menganut prinsip negara hukum modern pasca tahun 90-an nih, Pak, ini negaranya bubar teratur, Pak, di mana tidak ada kekuasaan negara atas rakyatnya. Kita nggak minta otoritarian, enggak, bubar, Pak Wamen. Nah, ini isu negara hukum modern kan hanya akses bagi pihak luar, kaum sana itu untuk masuk untuk mengontrol negara, Pak, melemahkan kedaulatan negara, alat kelengkapan negara. Nah, kami mohon sekali di sini ada 21 RUU. 21 RUU-nya yang saya katakan harus hati-hati. Kenapa hati-hati, Pak? Udahlah, kita harus bedakan HAM kita dengan HAM yang sana. Demokrasi kita dengan demokrasi yang sana. Demokrasi kita paling bagus. Kenapa paling bagus, Pak? Di negara lain, Pak, di Amerika, menghardik polisi digampar, Pak. Digampar. Lempar polisi, digebukin sampai mati, Pak. Di sini polisi dibakar aja, dibiarin aja, Pak. Polisi sambit batu aja dibiarin aja. Jadi kita lebih baik sebenarnya demokrasi kita. Nah, kami mohon, Pak, atensi Pak Menteri, undang-undang KAI ini urgensinya apa? Nggak ada, itu bukan bagian dari kekuasaan kehakiman. Kami juga sudah bicara dengan teman-teman yang di Balik, undang-undang KAI ini harus dipangkas, nggak bisa lagi. Kok ini masuk ke dalam reformasi sistem peradilan pidana? Nggak ada kaitannya, Pak. KAI itu kebablasan, kan Pak Menteri yang membidani lahirnya amandemen Undang-Undang Dasar, waktu itu kan memang suasananya tidak normal. Sehingga lahirlah pasal 23 apa 24 itu. Kemudian, Pak, mengenai Undang-Undang Saksi dan Korban. Substansinya adalah bagaimana pemenuhan hak-hak, Pak. Bukan hak-hak saksi dan korban, tambahannya itu bagaimana yang korban teroris dan keluarga itu, Pak. Selama anggarannya nggak ada, ini susah juga, Pak. Akan menjadi undang-undang yang tidak bisa dieksekut, Pak Menteri. Berikutnya kami juga mohon sekali, apa iya Undang-Undang Teroris 2018 ini mau kita revisi lagi, Pak? Melahirkannya aja pertempurannya panjang ini, Pak Adi. Saya nggak tahu kalau ini dirubah, mendingan banyak sekali undang-undang yang bisa kita perbaiki yang lebih urgent. Ya, tapi berikutnya waktunya mengenai Undang-Undang Tipikor, Pak Menteri. Undang-Undang Tipikor kalau boleh ya kita harus merenungkan betul. Jangan sampai nanti perdebatan baru dan memasukkan materi muatan yang justru kontraproduktif, Pak Menteri. Terima kasih sekali lagi, apresiasi kami kepada jajaran Kemenkumham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.